kita record dulu. Oke, selamat malam semuanya. Balik lagi ya di Monthly Class bulan Juli. Nah, di kelas malam ini adalah kelas khusus untuk member premium ya yang biasa kita adakan setiap bulan. Nah, di bulan kali ini kita akan ngebahas gimana cara kita screening saham yang akumulasi. Kan biasanya akumulasi itu identik dengan sahamnya tuh mau naik seperti itu. Nah, kalau distribusi kan biasanya turun. Kasarnya itu seperti itu. Tapi bisa aja akumulasi turun, bisa aja distribusi naik karena market sekali lagi dinamis. Tapi kita akan belajar gimana cara akumulasi karena ini salah satu topik yang banyak banget ditanyain dari kemarin, banyak banget di request. Oke, next. Nah, ini sosial media kita ya, bisa bantu di subscribe dan di follow. Nanti juga video ini akan kita upload ulang di YouTube. Buat yang belum nonton bisa ditonton, dan buat yang udah nonton kalau lupa bisa ditonton ulang seperti itu. Oke, ini channel Telegram kita di Trade Stock Channel ya. Ya, jangan lupa join buat cari info lainnya dan juga biasa ada rekomendasi saham menarik juga di sana. Langsung masuk ke materinya. Kita kenalan dulu dengan akumulasi. Nah, sebelum kita belajar gimana cara screening akumulasi, kita kenalan dulu dong sama akumulasinya kan. Maka kan kata orang tak kenal maka tak sayang gitu. Maka kita belajar cara screening akumulasi, tapi kita juga nggak tahu akumulasi itu apa. Itu kan kurang pas juga, kurang bagus. Namanya kita belajar dulu akumulasi. Jadi secara sederhana, akumulasi itu adalah proses perpindahan barang dari banyak pihak ke sedikit pihak. Nah, makanya disebut akumulasi akum, yaitu mengumpulkan barang. Nah, mengumpulkan barang nih siapa? Salah satu pihak mengumpulkan barang dari mana ya? Dari luar, dari banyak orang, dari siapapun itu. Nah, kalau kita ilustrasikan di dalam market di saham, ya yang banyak orang ini adalah retail. Yang banyak orang ini adalah retail karena kan retail nih populasi banyak ya kayak kita. Contoh ini kan kita retail ya. Nah, banyak. Makanya dari banyak pihak ini dia ke sedikit pihak. Jadi si bandar ini yang sedikit pihak ini beli nih dari retail. Jadi semua saham yang ada di retail dibeli sama dia, dibeli, diakum, dikumpulin terus sama dia seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari sederhana ya pemikiran dari akumulasi. Jadi secara simpel seperti itu. Jadi salah satu pihak itu mengumpulkan barang dalam jumlah tertentu ya. Karena kita nggak pernah tahu nih berapa jumlah barang yang akan dia kumpulkan. Kita nggak pernah tahu, yang tahu hanya dia sendiri gitu. Makanya jadi kita nggak bisa nebak nih. Misalkan ada berapa barang yang mau dia kumpulkan itu kita nggak ada yang tahu. Nah, seperti itu. Itu adalah gambaran dari akumulasi ya. Nah, contoh untuk baca akumulasi di broker summary itu sangat mudah sebenarnya. Kalau tadi kita lihat akumulasi itu perpindahan dari banyak orang ke sedikit orang. Nah, contoh kalau dari banyak orang ke sedikit orang ini adalah contohnya, contoh sederhana ya. Di kanan ini kolom sell-nya ya, di kanan kolom sell, di kiri kolom buy. Nah, jadi ketika ada akumulasi, berarti kan dari banyak pihak ke sedikit pihak. Nah, dari yang sedikit pihak ini harusnya yang kolom buy ini. Nah, kalian lihat kolom buy hanya ada 14 orang atau 14 broker. Sedangkan untuk kolom distribusi, kolom jualnya, ini ada sekitar 30 broker. Nah, jadi itu udah bisa disimpulkan sebagai akumulasi. Tapi itu enggak jadi patokan atau enggak hanya satu-satunya acuan bahwa ketika misalkan yang jualnya lebih banyak daripada yang beli, itu fix itu akumulasi, enggak juga. Karena bisa aja ketika ini di sini si pihak penjualnya banyak dan pihak pembelinya dikit, bisa aja misalkan si pihak top satu brokernya ini lotnya tuh misalkan 123 lot atau 220.000 lot. Nah, itu bisa aja, makanya itu hanya jadi acuan pertama, bukan satu-satunya. Untuk lebih menegaskan lagi bahwa itu akumulasi, bagaimana caranya? Ya, kita harus menghitung volumenya. Bagaimana cara menghitung volume? Kita lihat, kita mau hitung dari berapa broker. Biasa kan yang dihitung itu top 1 broker ya, top 1, top 2, top 3. Top 1, top 3 sampai atau top 5. Oke, kita akan lihat secara top 1 terlebih dahulu. Kalau kita lihat top 1 berarti kan ada broker IP dan juga broker AK di sini. Nah, kalau misalkan
si kolom buy lebih besar daripada kolom sell, itu udah otomatis disebut dengan akumulasi. Nah, kalau kita lihat volumenya, net buy lot-nya, si IP ini beli punya barang sekitar 134.000 lot dengan nilainya sekitar 33,4 miliar. Nah, sedangkan AK dia jual itu sebanyak 23.000 lot dan jualnya nilainya itu sekitar 6,1 miliar. Ini udah kelihatan jelas bahwa yang lebih banyak itu yang lebih besar adalah IP, si pembeli. Berarti kita asumsikan bahwa top broker 1 itu adalah akumulasi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat top 3-nya, top 3, berarti kan kita lihat dari 3 broker ini. Nah, 3 ini. Gimana caranya kita gabung? Yang beli kita hitung ininya ya, net buy-nya nih, lotnya. 134.000 ditambah 5.139, 139 tambah 2.141.000 lot. Yang buy-nya 141, aduh sorry tulisannya jelek banget ya. 141.000 lot. Nah, seperti itu. Terus kolom sell-nya yang jualan itu sebanyak contoh ini 23.000, 20.000 berarti 43. 43 tambah 14 57 ya. 57.000 lot. Nah, berarti 141 sama 57 besaran mana? Ya otomatis besaran 141 dong, berarti lebih besar. Nah, itu disebut dengan akumulasi. Simple banget, kita cuma ngitung aja gitu. Kita cuma ngitung aja. Kalau ngitung top 5 ya sama aja, sampai 5 broker kalian jumlahin nanti besaran yang mana. Kalau besaran buy berarti itu disebut dengan akumulasi. Kalau besaran sell berarti disebut dengan distribusi. Seperti itu, udah gitu aja gampang. Jadi kalian lihat dulu gimana penjual dan jumlah penjual dan pembelinya itu berapa banyak. Setelah itu diperhatikan jumlah volumenya atau jumlah lotnya. Seperti itu. Itu cara mudah akumulasi, mendeteksi akumulasi atau membaca akumulasi di suatu saham. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin akumulasi udah pasti pasangannya itu distribusi. Karena akumulasi sama distribusi udah satu kesatuan ya, nggak bisa dipisahkan gitu. Nah, kebalikan dengan akumulasi, distribusi itu adalah proses perpindahan barang dari sedikit pihak ke banyak pihak. Kalau akumulasi satu orang ngumpulin dari banyak orang, sedangkan kalau distribusi itu dari satu orang dibuang ke banyak orang. Kayak contoh distribusi, ini namanya distributor. Itu kan distributor tuh mereka jualan barang banyak, punya di gudang tuh punya banyak barang, lalu dijual ke seller, ke orang-orang gitu. Orang-orang yang membutuhkan dijual satu, dua atau berapa banyak. Nah, itu kan cara mendistribusikan. Jadi cara menjual seperti itu. Ya contoh gini, bandar yang punya banyak barang didistribusikan ke retail, ya nggak tahu berapa banyaknya di sini bandar yang punya barang, kita nggak tahu, terus sama dia didistribusikan dalam jangka waktu tertentu. Ya kebalikan dari akumulasi. Nah, selanjutnya cara membaca distribusi ya sama dengan kebalikan akumulasi yang tadi. Bisa kita lihat di kolom sel ini jumlah penjual ini hanya 21 broker. Sedangkan jumlah yang beli ada 30 broker. Oh iya, ini untuk nama sahamnya tuh disclaimer ya. Jadi bukan ajakan begitu jual gimana. Ini mah cuma contoh aja. Saham yang ada di sini kayak tadi contohnya ini cuma contoh aja gitu. Cuma ya kebetulan dapat sahamnya yang ini aja buat contoh. Oke, nah ini berarti kalau lihat secara secara definisi yang tadi ini udah masuk ke distribusi. Atau ibaratnya kriteria pertama lah bisa dibilang seperti itu. Si penjual si pembeli lebih banyak daripada si penjual. Nah, terus kita hitung volumenya. Gimana kita hitung volume? Ya, hitung aja dari top 1 brokernya dulu, kita hitung dari AK dan di sini kan CP nih top buy-nya, buy satunya, lalu yang sell-nya AK. Nah, CP sama AK banyakan mana? Ya kelihatan jelas banyakan AK. Oh, berarti ketika banyakan yang jual itu disebut dengan distribusi. Top 3-nya gimana? Ya top 3 hitung aja sendiri di sini. Ada CP, LG, XC. Net buy-nya. Lalu net sell-nya ada AK, BK, YB. 65.000 tambah 44 100 ya. Oh, sorry maksud 109 nih. 109 tambah 25 140-an. Nah,
dari 3 ini aja 140 udah kalah sama angka 1 nih, 194 jumlah penjualnya. Berarti kan itu udah ketahuan bahwa itu sedang adanya distribusi. Nah, seperti itu. Lalu nanti cek lagi di top 5-nya. Top 5-nya gimana ya? Hitung sendiri aja dijumlahkan seperti itu. Jadi boleh dilihat dulu dari misalkan top 1-nya berapa, lalu top 3-nya gimana, top 5-nya gimana. Ya bisa aja loh. Misalkan top 1, top broker 1 nih dia distribusi secara ininya ya, volumenya. Tapi ketika misalkan top 3, oh dia malah akumulasi, itu bisa aja. Nah, terus nanti misalkan top 5 gimana? Itu akumulasi atau distribusi itu bisa aja beda-beda seperti itu. Nah, nanti kita tinggal mengambil kesimpulan ya, yang mengambil kesimpulan akum atau distri itu ya dari yang mungkin bisa top 5-nya ya, daripada top 1-nya aja. Seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan kita ya, cara lihat distribusi atau akumulasi mungkin harusnya sih udah familiar ya dengan fitur bundle detector by Stockbit Sekuritas ya. Jadi gampang aja, tinggal masukin nama sahamnya yang tadi contohnya, terus masukin rentan tanggalnya yang kalian lihat. Di sini udah ada nanti keterangannya atau big akum atau distribusi. Nah, kelihatan banget di sini dari volumenya, lalu persentasenya, lalu di sini ada jumlah nilai uangnya, lalu keterangannya akum atau distribusi. Di sini big akum dari top 1 broker ya, top 1 kan tadi kita cara ngitungnya gitu ya, top 1 ini top 3 dan top 5. Nanti ya, di sini bisa kelihatan rata-ratanya berapa volumenya, terus juga nilainya berapa. Nah, di sini nanti ini adalah kayak summary-nya gitu. Nah, ini summary-nya biasanya. Brokernya berapa? 14 broker total semua. Sellernya ada 40. Nah, berarti kan ini akumulasi ya, si pembelinya lebih sedikit daripada si penjual. Dan sebaliknya dengan distribusi. Itu aja mungkin melihat cara distribusi dan akumulasi ya. Jadi mudah banget gitu, nggak perlu repot-repot harus gimana nggak gitu aja. Lihat di broker summary di sekuritas kalian masing-masing itu udah bisa ya. Kalau misalkan kalian punya Stockbit atau misalkan nggak punya bisa langganan Stockbit Pro, ini nggak di endorse sama Stockbit karena saya hanya pengguna aja gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk ke cara screeningnya? Ini cuma bahas simpel aja ya, bahas dasar akumulasi distribusi aja. Harusnya mungkin udah familiar, kayaknya. Tapi takut ada yang masih belum paham. Kalau nggak ada, ntar kita lanjut ke gimana sih cara screeningnya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Bentar. Nah, karena tadi udah kelihatan ya pakai di sini saya pakai Stockbit Sekuritas ya. Nah, kalau pakai Stockbit Sekuritas, ini ke sini aja ke screener. Karena ini udah gimana ya? Bisa dibilang udah paling friendly, yang paling mudah dan paling powerful gitu. Menurut saya pribadi ya, karena sejauh ini saya cukup pakai juga yang saya biasa di Stockbit itu pakai untuk akumulasi aja gitu. Karena preset yang lainnya kayak preset mungkin kayak menu sore atau swing apa segala macam itu saya biasa pakai Ami Broker. Tapi kalau emang ini agak susah pembuatan membuat AFL di Ami Broker, jadi saya pakai Stockbit untuk saat ini. Nah, di Stockbit ini kita pilih screener. Nah, di sini preset screenernya tuh cukup banyak banget gitu. Jadi kalian bisa pilih sesuai yang kalian mau ataupun kalian bisa custom sendiri gitu. Di sini banyak banget nih. Dari volume, ini namanya high volume breakout. Jadi pada saat itu saham tersebut itu mengalami lonjakan volume yang cukup signifikan dari hari-hari sebelumnya gitu. Price performance, analis, dividen, foreign flow, dan masih banyak lagi. Yang biasa saya pakai, ini cuma yang bandar homologinya aja. Ini biasanya saya pakai akumulasi, bandar bullish reversalnya cukup jarang ya, karena ini tuh biasa menunjukkan saham-saham yang misalkan awalnya tuh turun ya, tiba-tiba nanti misalkan ada akumulasi atau mulai ada ciri-ciri pembalikan. Nah, sama yang biasa saya pakai nih bandar akumulasi uptrend. Kita akan lihat cara satu-satu ya. Nah, kalau kita lihat yang pakai yang akumulasi, nah ini yang biasa saya gunakan untuk saya dikirim ke channel Telegram yang list akumulasi setiap hari, biasa saya ambil dari sini. Gimana caranya? Nah, kalian ke sini, kalian edit screener. Nah, kalian bisa baca di sini deskripsinya. Deskripsinya, screener ini menunjukkan saham yang sedang diakumulasi oleh beberapa broker secara signifikan. Ditunjukkan oleh top 3 broker pembeli mendominasi lebih dari 20% pembelian. Nah, berarti ini mengambilnya top 3-nya aja. Tadi kan kita belajar
misalkan top 1-nya berapa, top 3, top 5. Nah, ini yang diambil top 3-nya aja, itu udah cukup banget top 3. Mendominasi lebih dari 20% pembelian. Jadi dari 100% pembelian, si broker tersebut tuh mendominasi 20% pembeliannya seperti itu. Nah, tapi di sini biasa saya ubah nih. Saya ubah di sini nih. Bandar akum disrinya ini kan berarti pembelian mendominasi lebih dari 20% pembelian. Nah, bandar akum disrinya 20%. Nah, saya tuh biasa ubah ke 30. Sekali lagi, ini cara ini bisa mungkin kalau kalian belajar di luar gitu ya tentang akumulasi pakai Stockbit bisa aja beda dan bisa aja beda sama kalian yang biasa pakai. Tapi ini adalah cara saya pribadi gitu. Mana yang benar, mana yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada tuh hanya sesuai kecocokan sendiri. Nah, ini saya cocoknya di sini. Saya cocok di 30 dan value ini saya ubah. Saya ubah biasa ke 10 miliar. Nah, biasanya saya ubah ke 10 miliar. Kenapa 10 miliar? Karena gini, ketika misalkan saya hanya naruh 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, itu berarti saya nggak mau menandakan, saya mau mencari yang saham-saham yang liquid. Saya nggak mau nyari saham yang sepi. Kenapa? Karena ini tuh saya lempar lagi ke grup channel gitu, yang isinya tuh banyak banget orang. Kalau misalkan saya masukin saham sepi, ntar takutnya dia buy di saham tersebut, saya juga nggak enak juga takutnya. Karena kan saham-saham sepi dan saham kurang liquid itu kan resikonya tuh jauh lebih tinggi ya. Dan saya juga kan biasa kirim rekomendasi menu pagi tuh grup premium yang isinya banyak orang yang saya nggak tahu profil resikonya tuh pasti berbeda-beda. Makanya untuk menghindari hal-hal tersebut saya memilih yang lebih amannya aja. Tapi kalau untuk pribadi ya itu disesuaikan aja. Nah, udah rumusnya itu aja ya, di sini 30%, di sini isi 10 miliar, lalu screen, nah muncul saham-sahamnya. Ada bank, UMTR, CTRA, KLBR. Nah, di sini kelihatan nih dari value-nya berapa, 38 miliar. Lalu juga bandar akumnya hampir ya 60% ya di sini. Nah, paling kecil ini kan film 30%. Nah, kalau misalkan kita ubah tadi ke 20%, ini maka munculnya nih. Nah, muncul yang 20%-nya nih dari 21%. 21%. Saya kurang suka aja gitu. Kurang suka karena kan kita beli pagi tuh harusnya yang maunya tuh langsung naik. Kalau yang kecil misalkan akumnya hanya 5%, 10%, itu kan akumnya tuh kayak istilahnya tuh masih sedikit, jadi masih nyantai. Nah, kalau yang udah 30% ke atas itu kan akumnya udah gede. Nah, saya harapkan ketika akum gede itu besoknya itu ada kenaikan harga seperti itu. Simpelnya seperti itu ya, logikanya seperti itu. Tapi naik atau enggaknya tuh nggak ada yang pasti gitu. Simpel seperti itu. Nah, ketika udah muncul saham-saham ini jawabannya kita harus gimana gitu? Kita harus gimana? Jawabannya ya kalian lihat lagi secara chartnya by TA. Oke, cara saya biasa simpel aja. Nah, saya masuk ke TA-nya, gimana kita lihat by on TA-nya ya. Sini sudah lihat ya. Nah, kita lihat satu-satu gimana. Ya lihat aja satu-satu. Misalkan ada yang menarik. Nah, gimana? Oke, kita lihat bank. Bank ini sebenarnya udah akumulasi lumayan. Nah, kalau kita lihat bank, ya di sini masih sideways saja ya, masih sideways saja di area sini. Oh, bentar, sorry. Nah, masih sideways saja di area-area sini, masih sideways. Masih belum break kemana-mana. Jadi, nah, ketika akumulasi kemarin, ini lumayan nih, 59%, dia naik sekitar 4,3%. Ya, apakah menarik? Ya, pas di support, dia mantul, tapi secara risk reward kurang oke. Nah, itu. Jadi, gimana sesuai gimana ya saya bilang, kalau buy TA-nya itu biasa orang tuh sesuai selera ya. Ada yang suka misalkan, wah saya suka ketika dia dekat support, tapi saya nggak suka nih ketika dia udah dekat support, saya sukanya ketika dia mantul dari area supportnya, itu bisa aja. Nah, sesuaikan aja. Menurut saya ini risk reward-nya kurang oke, tapi untuk main fast trade ini masih ada kesempatan untuk melanjutkan, nggak ada? Jawabannya ada. Next kita lihat satu-satu aja kayak gini. UNTR gimana? Wah, ini sih pas di high ya. Nah, kayak gini kita lihat juga, wah resist ini gap up, terus juga candlenya kurang bagus. Kemarin naik cuma gara-gara labanya meningkat ini ya. Nah, iya yang nggak bagus skip aja karena kan banyak CTRA. CTRA bagus banget, menarik. Ini juga dia bisa break dari resisten yang di sini ya, di break dengan volume yang cukup oke. Di bandar akumulasinya pun akum sekitar 50%. Nah, ini menarik seperti itu. Nah, jadi ya sekali lagi masuknya tuh ke TA ya. Masuknya ke TA. Terus lihat satu-satu. Kalau katanya KLBF. Nah, MBAP ya sama, hampir sama kayak UNTR ya chartnya. Nah, kayak gini aja. Jadi kalau bingung itu list saham akumulasi di grup,
cara pakainya gimana, ya kayak gini. Terus nyari saham yang kayak gimana, ya itu disesuaikan aja dengan risk reward-nya. Apakah risk reward-nya masuk atau enggak. Kalau masuk ya silakan aja. Nah, kayak gini nih, kalau saya mau nyari menu pagi tuh malamnya kayak gini dulu gitu. Malamnya kayak gini, terus paginya apakah ada news atau enggak. Kalau ada news tuh bisa tambahan seperti itu. Jadi buat yang tanya-tanya gimana cara cari menu pagi, nah ini caranya. Nah, kalau kita lihat ya secara risk reward kurang oke. MPPA. Menarik nih. Bentar, MPPA 32%, value-nya masih menarik. Break 216 ya, belumnya resist di break. Ya masih ketahan 216-nya. Kayaknya low risk, closing di 222. Ya ini menarik secara risk reward-nya. BSSR. Ya udah. Ini naiknya cukup signifikan juga. Ya di resist. PTBA. Nah, PTBA juga masih oke sebenarnya. Kan ke swing kita ya kemarin ya, baru menu swing ya naik 0,7%. Kayak high-nya sampai 1, berapa gitu. Ya kita harapkan mungkin ya arahnya bisa tutup gap ya. Film. Nah, film ini cukup oke. Udah tuh naik lumayan, turun. Ya terus ada akumulasi yang cukup oke juga dari bandar tadi, bisa dilihat IP ya. Di sini juga udah muncul. Ya kita harapkan mungkin secara panjangnya ya medium termnya mengarah ke high yang sebelumnya di 2870. Nah, itu kalau kita pakai yang big akumulasi. Jadi big akumulasi ini biasa saya pakai untuk harian aja gitu, untuk harian, untuk dipakai untuk harian, jangka waktu harian. Nah, kalau kita mau pakai yang misalkan kita mau swing nih yang seminggu, yang misalkan ya lebih panjang lah gitu. Kita pakai yang mana? Kita bisa pakai yang ini loh. Yang satu lagi yang tadi. Nah, bandar akumulasi uptrend. Nah, gini, bandar akumulasi kan kita kalau misalkan beli saham tuh swing, itu kan pertama udah pasti cari yang uptrend ya, nggak mungkin cari yang downtrend. Nah, cari yang uptrend ini nggak nah di uptrend sendiri kita cari yang misalkan ada isinya gitu, ada akumulasinya seperti itu. Nah, kalau edit screener sebenarnya ini nggak saya nggak terlalu saya banyak otak-atik untuk ini. Nah, kalau kita baca deskripsinya, screener ini menunjukkan saham yang menunjukkan tren kenaikan akumulasi oleh beberapa broker. Ditunjukkan oleh bandar value yang di atas rata-rata 20 hari terakhir. Ini biasanya value-nya MA20 gitu ya. Terdapat minimum 2 hari kenaikan. Nah, jadi 2 hari kenaikan pada 2 hari sebelum 2 hari tersebut gitu. Misalkan hari ini dan kemarin tuh ada kenaikan yang lebih gitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kalau misalkan settingnya gimana? Sebenarnya setting saya nggak ubah-ubah sih kalau yang ini ya. Jadi udah gini aja. Atau biasanya yang bandar value ini satu biasa saya ubah jadi 2. Udah itu aja. Karena sisanya udah oke. Nah, yang saya butuhkan cuma list akumulasi ininya. Terus juga sama, oh ini sorry. Ya ininya sama ya. Ini apa? Value MA20-nya tuh misalkan bukan apa ya? Kan kalau tadi tuh bukan value MA20. Nah, MA20-nya berapa? Tadi kan biasa saya di 5 miliar aja. 3. Nah, kalau kita screen, ya udah. Oke, nah, bisa akan muncul nih. Nah, gimana caranya? Ya sama kayak tadi, satu-satu lihat lagi. Sebenarnya kalau kalian memperhatikan ininya pusing, nih, misalkan lihat ininya pusing ya. Kalau kalian lihat ininya, bandar value-nya ngitung, bandar value MA20-nya, value MA20, terus previous bandar value MA10-nya berapa. Nah, kalau bingung nih lihat yang dua ini aja, yang bandar value sama MA20-nya. Udah itu aja nih. Lihat. Sama ya udah sekali lagi yang utama buy on TA-nya kayak gimana. Gitu. Jadi ini tuh sifatnya kalau saya pribadi ya untuk cuma ngebantu untuk memunculkan list sahamnya aja gitu. Ya untuk buy and sell-nya sekali lagi itu buy on TA. Nah, BRI kalau kita lihat ya uptrend short term ya, short term kalau dari sini kan lihat kenaikannya lumayan. BMRI. Nah, short term-nya uptrend juga. Jadi ini tuh munculkan ya saham-saham yang uptrend. Telekom, short term-nya uptrend. Nah, nanti tinggal kita lihat aja secara risk reward ratio. Nah, Bumi yang signifikan ya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Jadi ya sekali lagi buy on TA itu yang utama. Nah, kalau kita lihat secara TA-nya gimana? Wah, ini menarik. Arahnya kemana? Nah, arahnya ke sini. Kalau kita gambar ya satu resist ya, resistnya di sini. Nah, secara risk reward ini menarik enggak? Ini enggak menarik.
Karena ini tanggung. Kalau saat ini nggak menarik, ini tanggung. Sekarang harganya di 3250, ini contoh aja ya. Harga di 3250. Contoh harga di 3520 closing. Naik 3430. Turunnya 3070. Nah, berarti kan probability-nya tuh hampir 1:1 ya. Jadi dia di tengah-tengah nih. Jadi kurang oke. Jadi gimana oke-nya? Ya tunggu kalau misalkan dia ada turun. Di sini kan ada gap juga nih. Ya siapa tahu dia mau tutup gap-nya dulu kan. Kita tunggu di mana, di 3070. Tunggu di 3070. Terus gimana nanti kalau misalkan 3070-nya jebol, diberi ke bawah? Ya udah out. Nggak usah pusing gitu. Walaupun tapi kan ini bandar value-nya nih masih akum. Enggak, kalau saya pribadi mau itu akum berapapun, kalau misalkan secara TA udah jebol support, udah out dulu aja. Kenapa? Karena oke, dia akumulasi, tapi kan saya nggak tahu dia mau akumulasi sampai berapa. Siapa tahu dia mau akumulasi misalkan di area sini lagi. Kita kan nggak ada yang tahu gitu. Yang saya tahu dia break support, udah jual dulu deh. Itu secara sederhana. Terus gimana kalau misalkan dia break support, tiba-tiba dia masuk ke dalam lagi gitu. Udah break nih, dia closingnya di bawah sini nih. Tiba-tiba misalkan Adro hari Selasa closing di sini, di bawah sini nih, candlenya kayak gitu. Tiba-tiba besoknya Rabu malah masuk lagi ke sini. Gitu. Ini terlalu tinggi misalkan bawahan. Nah, masuk lagi ke sini gimana dong? Ya udah, nggak usah repot, beli lagi aja. Ya itu emang false breakout gitu. False breakdown. Bisa aja kayak gitu. Itu udah di market tuh hal-hal kayak gitu tuh udah sering terjadi dan nggak perlu diambil pusing gitu. Kalau gimana kita caranya kalau emang udah break ya udah kita out dulu. Kalau misalkan nanti masuk ya udah kita istilahnya kalau pacaran tuh CLBK dah, kita balikan lagi aja, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Wah, nanti tuh kan coba kalau gua nggak stop loss. Ya iya itu pas naik. Gimana kalau itu pas turun aja? Gimana kalau pas turun sampai sini? Oh iya nggak stop loss, nggak tahu turun sampai sini. Seperti itu. Jadi ya disiplin aja. Sekali lagi. Kita sambil lihat satu-satu ya secara TA-nya. Sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi. Nah, Unilever tuh. Ini kan udah break ya. Udah break di 4620. Ya udah break dari area sideways. Nah ini kan kalau dilihat ya udah di sini masih akum nggak? Masih akum di sini. Masih masuk ke preset screener. Karena kan preset screener ini ada setiap hari ya. Nah ini masih akum, ketika break ya udah out dulu aja. Nah nanti takutnya wah ini break nih, takutnya nyesel. Ntar tiba-tiba dia masuk lagi, ya udah nanti balikan lagi aja, beli lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Kan kita menghindari takutnya karena dia udah break, takutnya ntar malah dia turun sampai bawah, kan gak ada yang tahu. Siapa tahu bandarnya mau beli lagi di bawah gitu. Seperti itu. Lihat lagi Asa, ini sih agak high risk ya, menarik tapi high risk aja. Nah Breeze nih, nah uptrend, bandarnya juga masih beli terus. Tapi gimana posisi saat ini? Posisi saat ini udah nggak menarik, udah jauh, udah ketinggalan ini. Udah ketinggian. Nanti kita tunggu ya, mungkin kalau dikasih turun ya. Ya dekat-dekat. Mungkin area sini 1500 oke. Kalau kita lihat. Nah, mungkin 2 preset itu yang biasa saya gunakan ya untuk kalau yang tadi yang big akumulasi itu saya gunakan untuk ya trading harian aja gitu. Karena kan itu sifatnya setiap hari setiap hari itu update gitu. Nah, itu ya udah saya pakai yang itu aja. Yang big akumulasi. Nah, kalau mau cek yang big distribusi ya udah kalian cek aja gitu. Saham untuk menghindari gitu. Mana saham-saham yang naik tapi distribusi, kan bisa aja kayak gitu. Ya samain aja settingannya kayak tadi. Nah, screen udah Nah, ya untuk menghindari aja gitu. Misalkan kalian tahu nih Becap yang kemarin MNC lagi manggung, ternyata hari ini distribusi, udah hindarin dulu aja. Tapi distribusi juga bukan berarti turun. Ya ini untuk biar tahu aja gitu. Berarti yang jualnya udah mulai banyak gitu. Untuk berhati-hati aja biar lebih aware. RGU, BAB, SIDO, BEP, PTV ya seperti itu. Itu sebagai acuannya aja. Oke,
Mungkin kayaknya itu aja ya, nggak panjang dan nggak banyak juga, kayaknya mudah juga, yang pakai Stockbit udah bisa langsung gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya nggak ada lagi sih kalau materinya udah habis. Semoga itu jelas ya, simpel aja gitu. Wah, kan orang banyak bingung, wah akumulasinya gimana, banyaknya pusing sendiri ya, udah nggak usah dibuat pusing. Kita udah dikasih kemudahan loh di Stockbit, udah dikasih kemudahan tinggal. Kita masuk di buy high, sell higher, apakah bisa dilihat dari akum? Bisa. Buy high, sell higher itu maksudnya buy on break or sebenarnya seperti itu ya. Nah, contoh gini nih. Buy high kan sebenarnya kita tuh menu sore tuh buy high, sell higher loh. Seperti selalu kayak gitu nih. Contoh MDLN menu sore kita ya. Ini kan kita nggak buy di high gimana loh. Ini udah high banget. Orang-orang pasti yang aliran swing tuh udah nggak mau buy di sini. Tapi kan kita buy. Kita buy kenapa? Wah, dia baru break nih di 105-nya. Yang jadi resiko atau di sini deh. Sama aja. Dia baru break nih. Dia break udah high. Ya kita harapkan dia bisa lebih naik lebih tinggi lagi. Kita harapkan dia bisa melanjutkan kenaikan seperti itu. Jadi buy high, sell higher itu biasa masuk sebenarnya ke aliran buy on break or seperti itu ya. Jadi gimana cara melihatnya ya, ini kita lihat ketika hari itu naik didukung dengan volume yang tinggi enggak. Nah, ketika didukung dengan volume yang tinggi, kita masuk ke broksumnya, apakah di situ ada akumulasi yang besar atau malah ada distribusi yang besar seperti itu. Bisa aja loh dia naik dengan cara jualan. Itu bisa banget. Udah sering banget kejadian. Jadi makanya ya karena kita sore sekarang broksum udah ditutup ya. Jadi ya kita hanya bisa melihat buy on TA aja gitu. Saya hanya melihat oh ini naik break di sini volumenya volumenya oke nih, lebih besar sebelumnya. Di sini volume belinya ini ngebantu nih. Volume belinya 90%, oke ini menarik. Ya udah buy aja. Kita harap dia melanjutkan kenaikan. AFL. Ini tuh udah pixel hijau dan merah aja. Kalau merah downtrend, kalau hijau uptrend. Itu aja sih simpel bacanya. Merah atau merah sell, hijau buy. Terus kayak gitu aja sih simpelnya. Oke. Nah, ini kan menarik kalau dilihat MDLN ya. Banyak orang karena sesuai profil risiko ya, sekali lagi. Ada orang yang pas kayak gini udah nggak beli, udah nggak mau berani beli kan. Bisa ya orang yang aliran mungkin yang dia biasa buy on weakness belinya di support, wih ngapain lu beli di situ, lu mau cuci piring, itu udah pucuk gitu. Tapi yang orang-orang yang selalu beli di atas, jual lebih atas lagi, ya ini menarik buat dia. Ini ada opportunity. Ini bisa aja dia besok melanjutkan kenaikan. Nah, setelah melanjutkan kenaikan besokannya mau kayak gimana dia nggak peduli, yang penting dia bisa besok melanjutkan kenaikan. Nah, biasanya orang-orang seperti itu tuh memanfaatkan momentum, memanfaatkan volatilitas harga, memanfaatkan jangka waktu yang rentan lebih pendek. Karena ketika kita buy high, sell higher itu jangka waktunya tuh lebih pendek loh daripada buy on weakness. Kalian kalau buy on weakness mau sampai kapan gitu? Nunggunya kita nggak ada yang tahu. Contoh nih, Bang. Kalian buy on weakness, oke, buy on weakness buat break 2050-nya nih. Contoh kalian buy on weakness. Oke nih, di sini aja. Di sini oh ini dekat support nih ya. Candle shadow-nya pas banget ke support beli. Ini buat sampai ke 2050-nya tuh lama banget. Ya nggak sih? Lama banget. Jadi buy on weakness tuh emang untuk orang-orang yang profil resikonya rendah, terus juga bisa sabar. Kalau yang buy on breakout ya lebih ke orang-orang yang lebih agresif aja, yang lebih memanfaatkan volatilitas harga. Seperti itu. Oke, ada lagi nggak yang ditanyakan? Raja ya. Sebenarnya Raja tuh asli. Saya juga nyesel sih loh. Kita bener-bener beli di sini loh. Kita beli di sini loh. Ya, kalau kalian inget nih, press kalian lihat deh histori kalian nih Raja. Anjir, coba kalian lihat sekarang. Itu gila, kita harusnya udah beggar berapa nih di Raja ya? Kalau kita beli di sini, kita hold sampai saat ini. Udah naik berapa persen? Wah, udah naik 188%. Kita bener-bener di low loh. Oke, kalau saya sedikit bongkar ya. Kenapa saya beli waktu itu Rekom Raja? Ya simple aja, di sini support nih. Di sini support, di sini dia turun nih. Nah, ketika dia turun di sini, ini volumenya nih lebih besar. Nah, volume besar nih gini loh. Wah, ini terus shadow-nya tuh di bawah panjang. Nah, volume belinya ini nih benar-benar membantu saya. Ini volume belinya 75%. Dia sempat turun sampai berapa ya? Di sini sempat low-nya turun bahkan sampai ARB ya. Sampai ARB tiba-tiba dia keangkat. Dia keangkat sampai closing-nya hanya minus di 1,7%.
volume belinya 75%. Nah, ini menarik banget nih Raja, makanya kita jadikan menu sore kan. Menu sore. Oke, di sini TP. Banyak mungkin yang udah TP ya, atau masih hold. Sebenarnya saya masih hold sih itu di situ. Nah, tapi kan saya rekomendasikan lagi udah buy lagi aja Raja. Kita buyback lagi Raja, mungkin buyback. Nah, di sini masih cuan lagi. Nah, udah sampai situ udah ada yang trailing stop kemarin ya. Makanya ketika misalkan mau lebih ya udah pakai trailing stop. Kemarin tuh ada yang di sini udah kejual ya. Saya juga udah kejual sebenarnya, udah kejual di area sini nih kalau nggak salah. Di sini setengah lagi di sini kalau nggak salah habis barang tuh. Saya lupa deh di 410 kalau nggak salah Pak, 510 ya. Waktu itu saya kirim ke grup. Nah, di situ saya udah habis barang gitu. Nah, kalau misalkan dari pertanyaan mau masuk ragu-ragu gini, kalau misalkan uptrend sebenarnya enjoy aja uptrend. Nah, kalau misalkan mau jaga gimana kalau saham Raja kayak gini ya kita bisa pakai bantuan indikator sih sebenarnya. Indikator apa? Indikator MA aja yang simple. Nih, saya masukin MA ya. MA berapa ya? MA 5 aja. Nah, gimana baiknya? Banyak ketika dekat MA 5, sell ketika dia close di bawah MA 5. Nah, ketika dekat-dekat MA 5 kita boleh buy di sini boleh buy, di sini boleh buy. Stop loss ya, stop loss nanti ketika misalkan dia udah break MA 5. Tapi kalau mau main cepet ya udah buy aja dari sini, nanti kalau udah profit jual. Seperti itu ya kalau mau ngejaga di trennya saham yang bener-bener uptrend, contoh kayak Raja kayak gini. Karena secara support resisten dynamic, klasik, ini nggak tahu, kita udah bingung mau gimana, ya udah kita pakai MA 5 aja untuk menjaga trennya seperti itu. Kapan bisa belajar tape trading, teknik entry atau biar bisa wah itu gimana ya, aduh itu agak berat sih, mungkin nanti ya next di kelas ya bulan-bulan berikutnya mungkin kalau oke. Lihat volume buy aja 75%, lihat yang mana ya. Ini nih lihat indikator saya. Nah, ini kan di sini nih candlenya. Nah, ini volume belinya 75%. Volume jualnya 25% di sini. Di AMI Broker. Karena selain AMI Broker nggak ada. Ada di MNC. Di Motion Trade. MNC Sekuritas yang saya biasa share itu. Volume HK-HKI. Nah, itu sama sih, hampir sama. Ya, ini hampir sama, ngambil datanya tuh hampir sama kayak gitu. Jadi kekuatan HK dan HQ-nya berarti yang HK-nya 75%, berarti ketika dia di sini di bawah kan makanya dia sempat ARB nih. ARB minus 6% ya. Ketika dia ARB dia banyak yang HK di ARB-nya, makanya dia sampai volume belinya itu 75%. Nah, kan di sini nih lihat. Ini ketika dia turun, ini volume belinya 0, 29%, 22%, 39%. Loh, ini kok 75% gitu. Sangat signifikan gitu dengan candle merah gitu. Nah, itu makanya menarik. Halo Mas Rahadi, sorry itu tadi saya yang nanya. Itu kalau 75% itu real time nggak ya? Misalnya dalam arti apa nunggu market close dulu ya? Oh, kalau ini real time sih Mas ya. Oh, real Real time ya. time. Iya, ya jadi tergantung AMI brokernya ya. Kalau misalkan dia dapat plugin datanya real time, ini akan real time kan dia ini berubah sesuai harganya. Jadi harga ini pun saya real time kan. Nah, ini juga real time. Makanya menu sore itu biasa saya lihat juga ininya. Oh, oke. Oke, thank you. Tapi kalau di AMI broker tuh kelihatan nggak Mas ya kayak foreign flow atau broker dan entah mana gitu data-datanya nggak kelihatan ya? Wah, kalau kayak gitu sih sebenarnya bisa by grafik aja ya Mas. Kayak misalkan broker apanya tuh nggak bisa gitu. Kayak Oh, nggak bisa bisa. tapi sulit ya misalkan. Nah, contoh kayak batang-batang kayak gini aja misalkan ketika pembeliannya lebih besar gitu atau ada akumulasi ini biasanya batangnya hijau, nanti distribusi merah. Tapi kalau misalkan menunjukkan mana broker apa itu agak sedikit sulit gitu. Iya, paling bisa seperti itu. Oke. Thank you, thank you. Ayo sama-sama. Cara setting volume 75%. Ya nggak setting ya, gimana dia harganya aja. Bukan ini tuh volume ini tuh bukan di setting. Data ini tuh berdasarkan yang didapat di market gitu. Nggak bisa di setting. Mas nanya Mas, itu Iya. kok di AFL saya yang dikasih kemarin kok nggak muncul itu ya data TP1 ARB arah kayak yang di kiri atas tuh. Oh iya, ini aduh ini kalau ini konsumsi pribadi ya Mas. Jadi ini mah untuk TP area yang di premium tuh biasa ambil dari situ. Bisa setahu saya bisa untuk detect asing tapi real time-nya ditutup juga. Nah, iya jadi gara-gara emang bisa didetek. Jadi bisa didetek tuh si ininya loh pergerakan inflow-nya kan kalau misalkan kita buy and sell tuh ketahuan ya. Dulu tuh waktu belum ditutup misalkan asing. Itu kan ketahuan tuh net sell foreign sama misalkan net buy sell foreign-nya ketahuan. Nah, itu tuh bisa diambil broker. Maksudnya yang susah itu kita
apa sih menunjukkan si brokernya gitu. Misalkan broker AK, broker BK kayak gitu, broker-broker asingnya. Oh, tapi kelihatan nggak ya kalau itu dari dana asing gitu, dari foreign flow-nya atau gimana gitu? Kelihatan, tapi untuk broker, dia brokernya. Iya kelihatan, tapi itu sebenarnya susah banget ya bikinnya tuh, sebenarnya susah itu, datanya tuh ngambilnya harus gimana ya? Saya juga masih bingung sih, itu masih susah ya. Bisa, tapi untuk buatnya agak rumit karena harus mengambil data yang seperti itu tuh nggak mudah gitu, seperti itu. Oke, makasih. Nah, Mas mau tanya dong, oh iya, gimana? kalau misalnya screening, ada nggak ya screening dia sahamnya itu bullish divergent, tapi dia lagi diakumulasi gitu, Mas? Oh, jadi sebenarnya kalau bullish divergent tuh buy on ininya apa? Buy on preset yang ada di Stockbit ya, itu hanya dia yang ada akumulasi aja. Jadi kalau misalkan kita mau lihat bullish divergent ya itu kita lihat secara manual gitu. Kita lihat gimana mana nih, pertama ya kita cari dulu list saham yang akumulasi apa aja. Nah, ketika udah muncul ya udah kita lihat dulu satu-satu apakah misalkan dia ada bullish divergent atau bear divergent atau apapun itu. Jadi kalau misalkan nyari yang preset langsung, misalkan mana nih yang akumulasi atau langsung divergent, itu ya nggak ada. Untuk saat ini belum ada. Oh, oke. Iya. Tapi sebenarnya kalau ada itu perpaduannya bagus tuh. Kalau kayak misalkan nih contoh ya, kayak bank ya. Di sini kan akumulasi tadi, akumulasi bank nih uptrend. Nah, nanti di sini menunjukkan bullish divergence-nya yes atau no gitu. Itu sebenarnya bagus sih, tapi ya belum ada gitu. Kalau di data saham saya sih ada rumusnya ya. Cuman kalau untuk big akumnya itu yang nggak ada karena ya nggak pakai Stockbit juga. Nah itu iya emang kalau misalkan yang rumus-rumus apa divergent gitu emang ada sih Mas. Tapi yang perpaduan langsung dua jadi satu tuh yang masih sampai saat ini kayaknya masih belum ada gitu. Oke. Siap. Iya. Oke, thank you. Mas itu kok di saya nggak muncul ya? Itu kalau di kursor, nah ini kayak tanda ini loh, kotak ini nggak muncul, settingannya di mana ya? Nah itu kalau diklik itu kan muncul kotak tuh tadi. Kesiniin aja Nah, udah. nggak muncul. Wah nggak muncul. Masa nggak muncul ya? Iya, nggak muncul Mas. Ini Nggak cuma muncul kayak gini. Iya, saya utak-atik nggak muncul di mana ya settingannya ya? saya Data pertama, itu. waduh pertama install tuh sampai saat ini udah kayak gini aja, udah muncul terus gitu. Kalau misalkan diarahin kursornya, Iya, ngarahin saya dari doang. awal settingan nggak ada gitu-gituan. Saya utak-atik nyari-nyari nggak keluar ya. Oh nanti saya cek aja ya, siapa tahu ketemu gitu nanti mungkin. Soalnya Iya belum. di Iya. itu saya di apa nama di window di apa simbol juga nggak ada tuh. Iya, oke. Padahal cuma geser doang nanti deh. Siapa Iya tahu betul, ada cuman solusi. geser doang harusnya pun muncul kayak di Mirai kan Iya, muncul tuh. iya Ya kan kayak di benar. Mirai kan otomatis. Nah ini nggak Nah, muncul. iya. Nah itu kayak gitu tuh, kamu Iya. muncul. Oke, nanti mungkin saya cari solusinya dulu ya. Iya, makasih. Oke. Gimana? Ada lagi nggak kira-kira? Oh iya sekali lagi ya, ini akum distri yang biasa saya gunakan tuh bukan yang paling benar. Itu hanya yang biasa saya gunain, yang menurut saya ketika saya gunakan ya worth it gitu, bisa menghasilkan gitu. Kalau misalkan yang kalian belajar atau lihat cara tutorial di YouTube atau di mana belajar akumulasi yang pakai Stockbit beda, ya pasti beda sih. Sebenarnya banyak yang membedakan di sininya nih, di rumus ininya. Di rumus ini biasanya seseorang tuh punya kriteria yang beda-beda gitu. Tergantung dia mau yang kayak gimana. Apalagi kan yang uptrend kayak gini, dia pasti punya kriteria sendiri. Atau kalian pun nanti ya bisa otak-atik sendiri aja. Karena saya pakai yang paling simple gitu, saya nggak mau ribet. Ya udah kayak gini aja. Seperti itu. Terus kalau tadi yang di grup premium itu ada apa menu buat besok sama MDLN berdasarkan apa tuh Mas? Itu mah itu kan masuk ke menu sore kemarin. Menu sore kemarin ya MDLN. Ya pertama masuk ya saya menarik aja MDLN, menarik break high secara ininya ya apa ya secara kasar seperti itu. Terus ada BERT juga menurut saya menarik ya sama secara short Breakout termnya. itu ya?
Dia secara short term break high di sini, terus juga volumenya Iya. juga oke nih, lebih besar dari yang sebelumnya, seperti itu aja. Jadi ya Sama itu pixelnya udah hijau tiga-tiganya ya. Nah iya itu Hijau. tambahan bisa. Masalah naik atau enggak kan saya juga nggak tahu, tapi sepengalaman saya yang pola-pola seperti ini tuh biasanya melanjutkan kenaikan seperti itu. Itu aja sih. Itu kalau teknik entry-nya HK aja besok atau gimana? Itu kalau yang menu sore tadi tuh sebenarnya udah kita HK waktu hari Jumat ya. Besok tuh Oh, itu tinggal menu Jumat ya? Iya, itu tuh menu sore hari Jumat, Mas. Tadi jadi kalau Sorry, iya sorry. malamnya tuh kita biasanya ngirim trading plan-nya aja buat besok gitu. Itu menu sore hari Jumat, menu sore hari Jumat. Nah, kalau besok ya mungkin nanti ada menu pagi gitu ya kalau misalkan ya. Oh, gitu. Oke. Iya. Oke. Set udah hampir 1 jam. Gimana kalau nggak ada yang ditanyain lagi mungkin ada lagi. Itu bisa nggak pakai Stockbit? Terus presetnya apa, Mas? Nggak tahu ya, saya nggak pernah pakai Stockbit. Saya punya kriteria khusus untuk menu sore sih. Jadi saya punya AFL sendiri. Saya nggak pernah pakai Stockbit. Saya di Stockbit itu saya cuma pakai yang akumulasi aja. Tapi kan di akumulasi yang Stockbit sore itu nggak muncul ya. Jadi ya nggak pernah pakai, malam aja gitu untuk nyari menu pagi. Seperti itu. Oke. Oke, aman ya? Nggak ada lagi yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang lagi ditanyakan, mungkin kelas malam ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya jelaskan ya, sharing yang saya lakukan malam ini semoga bermanfaat gitu. Cara screening akumulasi dan distribusi supaya nggak pusing lagi intinya. Jadi makasih banyak buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hampir 1 jam ini malam-malam di santainya. Besok kita ketemu lagi sama market. Semoga besok ya kita masih bisa cuannya di market. Thank you banyak ya. Thank you banget yang udah join. Nanti kalau mau tonton lagi nanti akan di-upload di YouTube ya. Makasih semuanya.